Hai anak-anakku terkasih, kembali kita berjumpa di sesi pembelajaran kali ini. Sesi pembelajaran hari ini, sesi ketiga, akan mengulas tentang cara membaca sebuah puisi. Nah, selain itu kita juga akan mengulas sedikit tentang musikalisasi puisi. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa sebuah puisi tidak hanya disajikan dengan cara membacakannya, tetapi juga bisa disajikan dengan cara menggabungkannya dengan sebuah musik yang kita sebut dengan musikalisasi puisi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik setelah kegiatan pembelajaran ini dapat menyampaikan atau membacakan sebuah puisi dengan intonasi, lafal, dan mimik yang tepat. Nah, anak-anakku terkasih, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menjelaskan materi. Nah, bagaimana cara membacakan sebuah puisi? Membacakan sebuah puisi tentunya berbeda dengan membaca teks karya sastra lainnya seperti prosa. Sebab membaca sebuah puisi harus dengan teknik-teknik yang mementingkan intonasi suara, lafal, dan mimik wajah yang tepat. Nah, berikut teknik membacakan sebuah puisi. Yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca sebuah puisi tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Nah, berikut ini Bu Ella akan mencontohkan cara membaca puisi yang salah, yaitu dengan tempo yang terlalu cepat. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, terima kasih Bu Ella. Nah, selanjutnya adalah tips yang kedua, yaitu artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membacakan sebuah puisi harus jelas, terutama dalam mengucapkan huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O, Au, Ai, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang ketiga, tips yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya suatu kata yang kita sebutkan. Nah, jadi seperti halnya ada nada-nada yang khas. Nah, intonasi terdiri dari dua, yaitu intonasi dinamik dan intonasi tempo. Untuk intonasi dinamik berhubungan dengan tekanan pada kata-kata tertentu yang kita anggap penting. Kemudian untuk tekanan tempo ini berhubungan juga dengan cepat lambat. Nah, ada hubungannya juga tadi dengan intonasi. Berikutnya yang keempat, ekspresi mimik wajah. Nah, dalam membacakan sebuah puisi, mimik wajah harus sesuai dengan makna yang terdapat dalam lirik puisi. Nah, berikut ini Kak Jennifer akan memberikan contoh bagaimana mimik wajah sedih ketika kita membacakan lirik puisi yang suasananya sedih. Aku hilang bentuk remuk. Nah, berikutnya Kak Terry akan menyajikan sebuah contoh mimik wajah senang ketika membacakan sebuah puisi yang liriknya bermakna senang atau bahagia. Aku bahagia. Aku senang dimilikimu. Kau jadikan aku sempurna. Kau tutup semua kekuranganku dengan cinta. Terima kasih Kak Terry. Nah, kita akan masuk ke tips berikutnya, yaitu tips ke-5, mengatur pernapasan. Nah, mengatur pernapasan adalah kita harus mampu mengatur pernapasan kita supaya kesannya tidak tergesa-gesa. Jadi harus sangat penting sekali untuk menampilkan sikap tenang ketika membacakan sebuah puisi. Nah, berikutnya yang keenam berhubungan juga dengan tips yang keenam, yaitu penampilan. Penampilan yaitu sikap kita saat
membacakan sebuah puisi. Jadi tidak merasa gelisah seperti orang yang tidak tenang atau tidak gugup. Nah, jadi pada saat membacakan sebuah puisi, sikap harus berwibawa dan meyakinkan. Oke? Nah, itu tadi tips-tips cara membacakan sebuah puisi. Berikutnya, kita akan menyaksikan penampilan beberapa bintang tamu kita beserta Bu Agustin Flaviana membacakan sebuah puisi berjudul Aku karya Khairil Anwar. Nah, anak-anak, semoga puisi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kalian supaya kalian bisa membacakan sebuah puisi dengan baik. Selamat menyaksikan. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wow, itu tadi penampilan Bu Agustin dan beberapa bintang tamu kita dalam membacakan sebuah puisi Aku karya Khairil Anwar. Semoga tayangan pembacaan puisi tadi dapat menjadi masukan bagi kalian dan tentunya kalian bisa lebih baik dari penampilan yang tadi disajikan. Oke anak-anak, penjelasan materi tentang teknik membaca sebuah puisi sudah dijelaskan secara jelas dan sudah ada contoh-contohnya. Seperti yang disampaikan di awal bahwa sebuah puisi tidak hanya disajikan dengan dibacakan, tetapi juga dapat disajikan dalam bentuk musikalisasi puisi. Nah, penjelasan tentang musikalisasi puisi akan dijelaskan oleh Bang Budi Harun. Nah, Bang Budi Harun ini adalah seorang musisi kalbar yang terkenal dengan single albumnya berjudul Aeka Puas. Nah, beliau ini juga merupakan seorang pelatih vokal dan pelatih musik. Selain itu, biasa menjadi seorang sutradara dalam pembuatan video klip. Nah, kita saksikan penjelasannya. Pengertian musikalisasi puisi artinya adalah sebuah karya sastra dalam bentuk puisi dan lagu, di mana unsur musik sangat mempengaruhi isi dari puisi tersebut dengan tujuan untuk mempertajam makna yang tersirat dari puisi. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebuah lagu itu bisa mempertajam makna dari puisi. Kenapa? Karena dia punya dinamik, dia punya nada, dia punya tempo. Nah, sekarang kita memainkan nada yang tinggi, nada yang rendah, atau dinamik keras, dinamik lembut, gitu kan. Punya tempo, kita bisa tempo cepat, sedang, lambat. Nah, ya, di dalam unsur-unsur musik itu ketiga item itu kayak nada, tempo, dan dinamik itu merupakan unsur-unsur musik ya. Nah, di situ bisa mempertajam makna dari puisi tersebut. Oke? Terima kasih Bang Budi Harun atas penjelasan singkatnya tentang pengertian puisi. Nah, secara lebih jelas tentang musikalisasi puisi akan kita saksikan di video pembelajaran berikutnya, video pembelajaran sesi keempat. Oke anak-anak, Ibu akan menayangkan kepada kalian sepenggal musikalisasi puisi
Wah, sangat menarik sekali tayangan tadi. Nah, sebuah atau sepenggal musikalisasi puisi yang baru saja kalian saksikan tadi merupakan grup yang diasuh atau dibina oleh Bang Budi Harun. Nah, anak-anak, kita sudah tiba di akhir sesi kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Nah, kita juga sangat bahagia sekali karena pada sesi ini kita kedatangan beberapa bintang tamu sehingga pembelajaran online kita menjadi lebih ramai. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, para bintang tamu kita. Nah, sekarang Ibu akan mengakhiri video ini dengan menyampaikan beberapa pesan, yaitu tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran online. Sampai jumpa. Semangat ya belajar online-nya. Kita semua menghadapi ini bersama-sama. Tetap bersemangat. Tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan tetap bersemangat. Tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah, belajar di rumah. Sampai ketemu, salam sehat selalu. Semangat!